Menantu Super Sang Dewi. Bab 406 intinya. Begitu Ying Pingsu memberi perintah, beberapa tuan dari keluarga Ying segera menerkam Long Shou. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Hentikan sekarang juga. Long Shou berteriak dengan cemas dan ingin melarikan diri, tetapi bagaimana ia bisa lolos dari kepungan para master ini? Dia segera ditangkap oleh keluarga Ying dan dibawa ke Ying Pingsu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Teriak Long Shu. Ying Pingsu menamparnya 2 kali dengan tangan belakangnya. Wah! Wajah Long Shou langsung membengkak. Long Shou, karena kau ingin mengikuti Dr. Lin yang bodoh itu, maka kau adalah musuh keluarga Yingku. Aku sarankan kau untuk jujur, kalau tidak aku pasti akan melumpuhkanmu sekarang juga. Kata Ying Pingsu ringan. Ying Pingsu. Jangan pergi terlalu jauh. Kata Long Shou sambil menggertakkan giginya. Terlalu jauh. Sekarang bukan keluarga Ying kami yang menindasmu, tetapi kau yang menginjak-injak kepala keluarga Ying kami. Kau tidak bisa menyalahkan kami. Ying Pingsu berkata dengan dingin, lalu berteriak pada Lin yang masih berkelahi di antara kerumunan keluarga Ying, Dr. Lin. Begitu kata-kata ini jatuh ke tanah, Lin yang tiba-tiba menoleh, dan ketika dia melihat Long Shou ditangkap oleh Ying Pingsu dan kelompoknya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Guru, jangan khawatirkan aku. Kau harus mencari cara untuk pergi dari sini. Teriak Long Shou dengan cemas. Diam. Ying Polang bergegas mendekat dan meninju wajah Long Shou. Wah! Sejumlah besar darah segera menyembur keluar dari rongga hidung Long Shou, dan dia melihat bintang-bintang dan hampir pingsan. Wajah Lin yang langsung berubah dingin. Apa? Dasar bajingan, apa kau lihat apa yang terjadi padanya? Kau juga akan mengalami hal yang sama nanti, hahaha. Ying Polang tertawa terbahak-bahak, lalu meninju Long Shou lagi. Wah! Long Shu meringkuk kesakitan dan ingin jatuh. Namun keluarga Ying segera menangkapnya dan mengangkat jasadnya. Ying Polang tampak gila dan kembali mengayunkan tinjunya, menghantam tubuh Long Shou dengan pukulan demi pukulan. Wah! 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 Bang! Suara itu terus keluar dan tidak pernah berhenti. Setelah beberapa saat, dada Long Shou berlumuran darah dan daging, dan dia sekarat dan kesulitan berdiri. Guru! Cepatlah! Pergi! Teriak Long Shou sambil linglung, suaranya selembut suara nyamuk. Lin yang sangat marah, wajahnya berubah hitam. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk berjalan menuju Long Shu. Dia mengabaikan pukulan dan tendangan di sekitarnya. Ledakan! 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 Boom! Tinju dan tendangan sekuat tetesan air hujan menghantam tubuh Lin Yang. Namun dia nampaknya tidak menyadari rasa sakitnya, hanya menatap Ying Polang dan berjalan ke arahnya. Hentikan dia! Teriak Ying Pingsu. Semua orang bergegas sambil bersorak. Keluar! Teriak Lin yang dengan marah dan meninju seorang pria kuat dari keluarga Ying yang sedang berlari ke arahnya. Lin yang mengerahkan segenap tenaganya pada pukulan ini. Ledakan! Terdengar suara tumpul. Kemudian dia melihat perut ketua keluarga Ying tertusuk langsung oleh tinju Lin yang, organ dalam dan dagingnya berlumuran darah. Hah! Seluruh hadirin terkejut. Lin yang tiba-tiba mengayunkan tangannya, melemparkan pria itu ke samping, dan menjatuhkan sekelompok orang. Bajingan! Aku ingin kau mati. Beberapa pria kuat dari keluarga Ying datang dengan pedang tajam. Bayangan pedang itu seperti air musim gugur, ketajamannya dingin dan tajam. Namun, begitu bilah pedang itu tiba, Lin yang menusuknya dengan beberapa jarum perak dan benar-benar memotongnya. Apa? Orang-orang yang memegang pedang itu merasa ngeri. Namun, sebelum bilah pedang yang patah itu menyentuh tanah, Lin yang mengangkat tangannya lagi, meraih bilah pedang itu dan menebasnya ke depan. Astaga! Astaga! Ci! Darah berceceran, dahsyat sekali. Kemudian dia melihat bilah pedang patah itu dipegang Lin Yang, dan dia terus mengayunkan pedang itu dengan cahaya pedang yang memancarkan gelombang darah. Setelah setiap serangan pedang, seorang anggota keluarga Ying terjatuh. Tanpa kecuali, retakan panjang dan sempit muncul di tenggorokan mereka. Satu pedang ke tenggorokan. Wajah semua orang berubah karena ngeri. Lin Yang sudah mulai membunuhnya. Meskipun keluarga Ying berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, tidak ada yang bisa menghentikan serangan Lin Yang. Tak lama kemudian, Lin Yang menerobos kerumunan dan mendatangi Ying Polang, yang jaraknya hanya 10 meter. Ying Polang sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Dia segera mencengkeram leher Long Shou dan berteriak, berhenti. Kalau tidak, aku akan membunuhnya.
Jika kau melakukan itu, seluruh keluarga Ying akan dikubur bersamanya. Lin Yang berkata dengan dingin. Hentikan sekarang. Juga. Ying Huanian ingin berdiri untuk menghentikannya, tetapi dia tidak punya banyak tenaga dan suaranya sangat lemah. Tidak ada yang bisa mendengarnya saat ini. Ingin keluarga Ying kita dikubur bersamanya. Dokter Lin, apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Bisakah kau membunuh 1, 10, atau 100 orang dari keluarga Yingku? Bisakah kau membunuh seluruh keluarga Yingku? Para tetua yang berdiri di samping Ying Huanian sangat marah. Mereka berteriak dan melompat, menghalangi Lin Yang, dan kemudian semua mengambil posisi. Melihat pemandangan ini, Ying Huanian menutup matanya tanpa daya. Dia tahu bahwa segalanya tidak dapat diubah lagi. Untuk menghadapi bajingan ini, mengapa para tetua harus mengambil tindakan? Lihat saja kami. Para penguasa keluarga Ying masih tidak mau menyerah dan meraung serta menyerang lagi. Teknik pedang Ling Feng. Lihat aku mematahkan kaki Gang. Terima jurus pemecah tulangku. Teriakan itu terus berlanjut. Mata Lin yang berbinar, dia tiba-tiba berbalik dan meninju orang-orang yang menyerbu ke arahnya. Tinju bintang Yinglong. Sambil berteriak, tinjunya langsung berubah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah anggota keluarga Ying. Apa? Seluruh hadirin terkejut. Ying Pingsu dan yang lainnya membelalakkan mata mereka dan menatap kosong pada pemandangan mengerikan ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin dia tahu keterampilan unik keluarga Yingku? Ini tidak mungkin. Ying Xiong meraung. Wah, 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 bang. Bayangan tinju yang menyerupai bintang itu menutupi dan langsung menelan selusin pria kuat dari keluarga Ying yang sedang menyerbu. Ketika bayangan tinju itu menghilang, tubuh orang-orang ini telah hancur berkeping-keping, terpelintir dan terdistorsi, dengan tulang-tulang patah dan daging yang terkoyak. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka sudah mati. Semua anggota keluarga Ying di sekitarnya ketakutan. Ah! Para tetua keluarga Ying tampaknya telah pingsan. Mereka bergegas mendekat sambil meraung dan menyerang Lin Yang seperti orang gila. Ayo! Lin Yang juga tidak sopan. Dengan tatapan mata yang ganas, dia menatap tetua yang paling cepat dan kekar itu dan meninjunya. Melihat itu, si tua itu langsung berhenti, meraung, dan dadanya tiba-tiba membusung. Ledakan. Setelah pukulan itu, si tua itu mundur dengan keras, daging di dadanya robek semua, dan 3 tulangnya patah, tetapi dia tidak jatuh. Ternyata orang ini adalah seorang ahli bela diri luar. Fakta bahwa ia dapat menerima pukulan ini menunjukkan betapa kuatnya tubuh orang ini. Setelah menangkis pukulan ini, para tetua lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas mengambil kepala Lin Yang. Tepat saat Lin Yang hendak mengepalkan tangannya, ahli bela diri luar itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk Lin Yang dengan erat, mencoba menahannya. Bab 407, apakah Anda ingin menghancurkan keluarga Ying saya? Melihat pria itu mengunci Lin Yang dengan erat, mata semua orang berbinar. Bagus sekali, Ying Men. Lihat jari Herculesku. Seorang lelaki tua berjanggut panjang dan berambut putih berteriak, dan ibu jarinya yang bengkok seperti cabang, langsung menusuk tenggorokan Lin Yang. Panggilan. Angin kencang pun bertiup. Meskipun ibu jarinya ditutupi kulit ayam dan tampak rapuh, tetapi saat ini ia menunjukkan kekuatan yang hebat dan mendominasi. Takutnya kalau berlian ditaruh di sini, nanti berliannya pecah karena benturan, kan? Namun detik berikutnya, Lin Yang tiba-tiba mengerahkan tenaga. Lengan master bela diri luar yang menguncinya langsung bergetar hebat. Oh tidak, aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Teriak guru bela diri luar itu sambil menggertakkan giginya. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yang tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Retakan. Terdengar suara renyah. Kemudian dia melihat lengan berotot dari ahli bela diri luar itu dipukul jatuh oleh Lin Yang. Karena kekuatan yang sangat besar, kedua lengannya benar-benar patah. Ah! Guru bela diri luar itu menjerit memilukan. Lin Yang menatap ibu jari yang menyerang, dan tiba-tiba membalikkan tangannya dan menusuk ibu jari itu dengan jarum. Jarum itu bagaikan meteor, cepat dan ganas, dan menusuk langsung ke ibu jari yang menyerang. Dalam sekejap, ibu jari yang ganas bagaikan rudal itu melambat, dan kekuatannya seperti balon yang bocor, menyusut secara langsung. Apa? Napas lelaki tua itu menegang. Jari Hercules. Terdengar suara gemuruh rendah. Orang tua itu tiba-tiba mendongak, hanya melihat sebuah ibu jari datang ke arahnya. Itu adalah jari Lin Yang.
Terlebih lagi, kekuatan yang keluar dari jari ini sebenarnya jauh lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Orang tua itu ketakutan dan mencoba menghindar, tetapi ia terlambat satu langkah. Bang! Jempol itu menghantam dadanya dengan keras. Semua tulang di dada lelaki tua itu pecah, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia melesat seperti anak panah yang tajam, dan berturut-turut menabrak 3 pohon yang begitu rimbun sehingga 2 orang dapat memeluknya, dan akhirnya menghancurkan sebuah rumah sebelum dia berhenti. Kakek Ying Hu! Kakek Hu! Seru keluarga Ying. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Beberapa tetua keluarga Ying lainnya semua membelalakan mata mereka dan menatap Lin Yang dengan tatapan kosong. Kau. Bagaimana kau tahu jari Hercules? Dan tinju bintang Yinglong sebelumnya? Bagaimana kau mempelajarinya? Keahlian unik keluarga Yingku. Dari mana kau mempelajarinya? Orang-orang berkata dengan gemetar. Pada saat ini, mata semua orang yang menatap Lin Yang tidak lagi dipenuhi dengan kebencian, tetapi ketakutan yang mendalam. Dia belajar sambil bekerja. Pada saat ini, Ying Huanian, yang didukung oleh orang lain, melangkah maju dengan sekuat tenaga dan berteriak lemah, semua orang, hentikan segera. Jangan. Pukul dia lagi. Belajar sambil bekerja. Anggota keluarga Ying ketakutan mendengar kata-kata Ying Huanian. Ada orang aneh seperti itu, kata Ying Pingsu dengan heran. Ekspresi Ying Polang di sampingnya sangat jelek. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia mengetahuinya dengan sangat jelas. Sebelumnya saat dia berada di Chongjiao, Lin Yang telah menunjukkan bakat luar biasa dalam belajar dan menerapkan apa yang telah dipelajarinya. Tidak peduli siapa orangnya, selama keterampilan unik itu ditunjukkan di hadapannya, dia akan dapat segera mempelajarinya dan segera menggunakannya. Mungkin dia tidak akan dapat menggunakannya dengan begitu terampil, tetapi dengan kecepatan dan kekuatan kasarnya yang mengerikan, kekuatan seni bela diri itu pasti tidak akan terlalu buruk. Hercules Finger dan Yinglong Starfish adalah contoh yang bagus. Monster seperti itu hanya akan menjadi lebih kuat dalam pertempuran. Jika pertarungan berlanjut, keluarga Ying tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun. Semua anggota keluarga Ying, kalian semua. Mundurlah, lepaskan Long Shou, dan jangan bertarung lagi. Teriak Ying Huanian lemah. Tuan, ini. Para tetua nampaknya masih belum yakin. Apakah kamu pikir ada yang salah dengan penglihatanku? Jika kita terus bertarung seperti ini. Bahkan jika keluarga Yingku mengalahkan Dr. Lin, kita hanya akan menderita kerugian besar. Aku mengerti maksudnya, jadi. Itulah sebabnya aku menyarankanmu untuk berhenti. Kata Ying Huanian sambil terengah-engah. Tapi kita adalah keluarga Ying yang besar, apa alasan kita harus takut pada orang ini? Jika kau ingin melawan, maka melawanlah. Lagi pula, orang ini telah membunuh begitu banyak orang di keluarga Yingku, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Seorang pemuda dari keluarga Ying yang bersemangat berkata dengan marah. Kau ingin bertarung? Baiklah, pergilah dan lawan Dr. Lin sendiri. Ying Huanian melotot marah ke arah pemuda itu. Pria itu terkejut, mengira Lin yang telah melumpuhkan seorang tetua keluarga Ying hanya dengan satu gerakan, dan dia menjadi malu. Keberanianmu hanya berdasarkan kekuatan jumlah, tetapi kamu harus tahu bahwa begitu kamu bertindak, orang-orang akan mati. Apakah kamu ingin membiarkan kerabat kita dari keluarga Ying berkorban hanya untuk kesenangan sesaatmu? Ying Huanian berkata dengan marah. Pemuda itu langsung menundukkan kepalanya karena malu. Kalau begitu, guru, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Seorang tetua mengerutkan kening. Tidak dapat disangkal bahwa Ying Huanian sangat rasional. Namun di mata keluarga Ying, rasionalitas Ying Huanian menjadi agak pengecut. Bagaimanapun, keluarga Ying selalu sombong. Namun pada titik ini, siapa yang dapat berbuat sesuatu? Siapa yang bersedia mati? Mereka tetap harus menaati kepala keluarga ini. Ying Huanian mengerutkan bibirnya, mengambil keputusan dalam hatinya, menggertakkan giginya dan berkata, menurut apa yang telah aku setujui dengan Dr. Lin sebelumnya. Keluarga Ying kita akan tunduk padanya. Namun, sebelum Ying Huanian dapat menyelesaikan perkataannya, sebuah suara tua menyela perkataannya. Tunggu sebentar, Huanian. Semua orang yang hadir terkejut. Lin Yang juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Orangnya belum datang, tetapi suaranya sudah datang. Siapa ini? Dan suara ini sepertinya terngiang di telingaku, keras sekali. Bagaimana cara pengirimannya?
Tepat ketika Lin yang sedang kebingungan, seorang lelaki tua bungkuk berjalan di sepanjang jalan setapak menuju halaman. Lelaki tua itu sangat kurus, seolah-olah dia hanya terdiri dari kulit dan tulang. Rambut di kepalanya sangat sedikit dan matanya cekung, tampak seperti lelaki yang lemah. Pada saat ini, dia berjalan ke arah sini dengan punggung bungkuk dan batuk. Ketika mereka melihat lelaki tua itu muncul, seluruh anggota keluarga Ying sangat gembira. Leluhur, akhirnya kau di sini. Ya Tuhan, keluarga Ying kita terselamatkan, kita terselamatkan. Leluhur, kau harus membela keluarga Ying kita. Keturunanmu dibantai oleh pencuri anjing ini. Leluhur. Banyak orang berlutut di tanah dan bersujud kepada lelaki tua itu, sementara beberapa bahkan menangis dan meratap dengan keras. Leluhur. Lin yang menatap lelaki tua itu, dan mengerti dalam hatinya. Orang ini adalah orang tua yang tadi memanggil Ying Huanian. Orang tua itu berjalan perlahan, berdiri di depan pintu gerbang halaman, mengamati sekeliling halaman, lalu menatap ke arah Ying Huanian. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya yang berawan ke Lin Yang. Anak muda, apakah kau akan menghancurkan keluarga Yingku? Bab 408 izinkan saya memberi Anda 10 gerakan. Orang tua itu tampak bertanya, tetapi lebih seperti menuduh. Kalimat sederhana ini tampaknya memberi orang tekanan tak berujung. Namun, Lin yang tidak menunjukkan rasa takut dan menatap lelaki tua itu dengan acuh tak acuh, saya tidak tertarik menghancurkan keluarga Ying, dan saya bahkan tidak tertarik membunuh orang. Keluarga Ying mengalami bencana seperti ini hari ini, bukan karena saya, tetapi karena Anda. Andalah yang menyebabkan situasi hari ini. Jadi, ini salah keluarga Ying saya. Tanya lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Ya. Lin yang sangat kasar. Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya pelan, anak muda, aku sudah mengerti situasinya secara garis besar. Tidak ada yang benar atau salah dalam masalah ini. Bagaimanapun, setiap orang mempertimbangkannya dari sudut pandang mereka sendiri. Sebenarnya, aku tidak ingin ikut campur dalam pertikaian dan pembunuhan di antara kalian, anak muda, tetapi jika itu meningkat ke titik genosida, aku tidak akan pernah tinggal diam. Ketika suara itu jatuh, lelaki tua itu sudah melambaikan tangannya. Semua anggota keluarga di sekitar mengerti dan spontan mundur beberapa langkah untuk memberi ruang bagi keduanya. Nenek moyang keluarga Ying akan bertindak. Anak muda, kekuatanmu memang hebat, tetapi aku bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jadi, jika kau dapat menerima 3 gerakan dariku, aku akan menyetujui semua permintaanmu dan tidak akan menuntut apapun yang telah kau lakukan terhadap keluarga Yingku hari ini. Bagaimana menurutmu? Kata lelaki tua itu. Keluarga Ying pernah mengingkari janji mereka sebelumnya. Apakah menurutmu aku masih akan mempercayaimu? Lin yang menggelengkan kepalanya dan melambaikan surat darah yang telah ditulisnya sebelumnya. Jika surat berdarah ini diserahkan, itu sudah cukup untuk membuat keluarga Ying menjadi bahan tertawaan. Banyak orang di keluarga Ying merasa takut akan hal ini. Huanian tidak dapat menaklukkan anggota keluarga Ying ini, tetapi aku bisa, orang tua. Anak muda, jika kau percaya pada orang tua itu, masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana, lebih langsung, dan lebih efektif. Jika kau tidak percaya, maka yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan, dan hasilnya sebenarnya sama saja. Jika orang tua itu mengingkari janjinya, bukankah kau juga harus bertarung dengan keluarga Yingku? Dalam hal ini, mengapa kau tidak mencoba lagi? Leluhur keluarga Ying menasihati. Lin yang berpikir sejenak dan mengangguk, itu masuk akal. Tapi, bagaimana kalau aku kalah? Aku akan mengampuni nyawamu, tapi aku akan melumpuhkan tanganmu, sehingga kau tidak akan bisa berlatih pengobatan atau bela diri selama sisa hidupmu. Bagaimana? Baiklah. Lin yang mengangguk hampir tanpa ragu. Leluhur, begitukah? Itu terlalu mudah baginya. Jika orang seperti ini tidak disingkirkan, dia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Yingku di masa depan. Ying Polang di sisi ini tidak yakin dan segera berdiri dan berteriak. Dia ingin memotong Lin yang menjadi beberapa bagian. Namun, begitu dia berdiri, leluhur keluarga Ying itu berbicara. Patahkan kaki keturunan tak berbakti dari keluarga Ying yang bernama Ying Polang ini, lalu kurung dia di penjara yang keras. Jangan lepaskan dia tanpa perintahku. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi mendidih. Apa? Di penjara? Leluhur? Kenapa? Orang-orang terbelalak, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Kakek, kesalahan apa yang telah diperbuat anakku?
Mengapa kau menghukumnya dengan sangat keras? Kakek, tolong tunjukkan belas kasihan, tolong tunjukkan belas kasihan. Ying Xiong dan Zhou Ting segera berlari keluar, berlutut di depan leluhur keluarga Ying, dan bersujud memohon belas kasihan. Namun, leluhur keluarga Ying memiliki ekspresi tegas dan berkata dengan dingin, jika bukan karena bocah ini, bagaimana mungkin keluarga Ying kita mengalami bencana hari ini? Bagaimana mungkin anggota keluarga Ying ini meninggal di sini? Jika bocah ini tidak dihukum berat dan dijatuhi hukuman sesuai hukum, bagaimana keluarga Ying kita bisa bertahan lama? Ayo, seret dia pergi. Ya. Dua anggota keluarga Ying segera melangkah maju, meraih Ying Polang, dan menghantam lututnya dengan keras. Tidak. Teriak Ying Polang. Namun sedetik kemudian, teriakan bergema di seluruh halaman, lalu Ying Polang terjatuh ke tanah, berguling-guling tak terkendali. Penampakannya yang menyedihkan sungguh mengejutkan untuk dilihat. Polang. Ying Xiong dan Zhou Ting bergegas mendekat dan ingin membantu Ying Polang berdiri, tetapi ditahan oleh keluarga Ying. Kulit kepala semua orang terasa kesemutan. Bagaimanapun, dia adalah leluhur, dan dia memang tekun dalam pekerjaannya. Masalah ini tidak hanya terkait dengan reputasi keluarga Ying, tetapi juga dengan suasana keluarga Ying. Dalam hal suasana, keluarga Ying perlu memperbaikinya dari dalam. Huanian, kamu pergi dan pulihkan dirimu terlebih dahulu. Ketika lukamu sembuh, kamu pergi dan membereskan semuanya di dalam dan luar untukku. Apakah kamu mengerti? Leluhur keluarga Ying berkata dengan serius. Ya, leluhur. Ying Huanian menjawab dengan lemah. Leluhur keluarga Ying menoleh dan menatap Lin Yang, anak muda, apakah kamu puas kali ini? Leluhur keluarga Ying memang luar biasa, aku mengaguminya. Baiklah, keluarga Ying kita telah memperbaiki suasana, sekarang saatnya berbicara tentang harga diri. Jika kita tidak mengalahkanmu, keluarga Ying kita akan kehilangan semua martabat, anak muda. 3 gerakan, sebaiknya kamu bersiap. Kata lelaki tua itu, dan dia bersiap. Namun Lin yang terus menggelengkan kepalanya, orang tua, tunggu sebentar. Apakah kamu takut? Ying Pingzu di sisi ini mengerutkan kening. Bukannya aku takut, tapi menurutku ini terlalu membosankan, kata Lin Yang. Membosankan? Apa maksudmu? Baiklah, orang tua, aku akan memberimu 10 kesempatan dan membiarkanmu menggunakan 10 gerakan, bagaimana? Kata Lin Yang. Setelah mendengar ini, keluarga Ying terdiam. Bab 409, tidak lebih dari itu. 10 gerakan. Sepertinya itu bukan masalah besar. Jika seorang seniman bela diri cukup cepat, 10 gerakan dapat diselesaikan hanya dalam beberapa detik. Tetapi, orang yang berdiri di depan Lin yang bukanlah seniman bela diri biasa. Itu adalah leluhur keluarga Ying. Bahkan Ying Huanian tidak tahu berapa umurnya, jadi keluarga Ying memanggilnya leluhur. Siapakah yang dapat mengetahui seberapa tinggi pencapaian seni bela diri orang tersebut? Saya khawatir di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, tidak lebih dari segelintir orang yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada leluhur keluarga Ying. Kalaupun ada, tidak akan pernah tiba giliran pemuda seperti ini. Mengapa harus dia? Dengan kemampuan medisnya yang terbatas. Saya khawatir ini akan menjadi bahan tertawaan. Di hadapan leluhur keluarga Ying, keterampilannya seperti anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan. Bagaimana bisa ia tampil di atas panggung? Keluarga Ying marah. Bajingan. Apa kau meremehkan leluhur kami? Teriak seorang tetua. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau bersikap sombong seperti itu. Percaya atau tidak, aku akan merontokkan gigimu. Sombong. Sombong sekali. Bagaimana mungkin ada orang bodoh seperti itu di dunia ini? Berbagai macam teriakan marah dan sarkasme terdengar. Wajah semua anggota keluarga Ying memerah, dan mereka menatap Lin Yang dengan mata yang seolah ingin memakannya hidup-hidup. Leluhur keluarga Ying tidak menunjukkan kemarahan apapun, tetapi menatap Lin Yang dengan saksama dan berkata, adalah hal yang baik bagi kaum muda untuk bersikap sombong. Jika mereka tidak sombong, mereka akan kehilangan semangat. Begitu semangat mereka hilang, kemungkinan besar mereka akan menjadi biasa-biasa saja dalam hidup mereka. Namun, seseorang tidak boleh terlalu sombong dan tidak boleh menunjukkan kesombongan, jika tidak, mereka akan menderita. Sepertinya dia sedang memberi nasihat. Namun Lin yang mengabaikannya dan melambaikan tangannya, berkata, kamu bisa melakukannya sekarang. Sialan. Leluhur tua, lakukanlah, jangan buang waktu berbicara dengannya, biarkan dia melihat seberapa hebatnya kamu. Satu gerakan bisa menyelesaikan bajingan ini.
Puaskan dia, aku tidak sabar melihatnya panik. Anggota keluarga Ying juga berteriak-teriak. Leluhur keluarga Ying mengangguk dan berkata dengan tenang, karena kamu begitu percaya diri, aku akan mengambil tindakan terlebih dahulu dan melihat apa yang mampu kamu lakukan. Setelah itu, leluhur keluarga Ying berjalan langsung menuju Lin Yang. Semua anggota keluarga Ying berhenti berbicara dan menatap leluhur keluarga Ying. Lin Yang juga menyaksikan dalam diam. Leluhur keluarga Ying meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya tenang, dan auranya sangat lembut, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Tetapi ketika jaraknya hanya 5 meter dari Lin Yang, bang! Langkahnya benar-benar menyebabkan seluruh villa Yinglong berguncang. Setelah itu, aura mendominasi namun misterius datang ke arah Lin Yang. Apa ini? Lin Yang mengerutkan kening. Saya khawatir energi yang diolah oleh para praktisi ilmu bela diri internal masih jauh dari mencapai intensitas seperti itu, bukan? Seni bela diri leluhur keluarga Ying ini. Saya khawatir itu telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Namun, saat Lin Yang tengah berpikir, leluhur keluarga Ying, yang jelas-jelas berjarak 5 meter darinya, sudah berdiri di hadapannya pada suatu saat. Apa? Lin Yang tercengang. Detik berikutnya, tinju leluhur keluarga Ying sudah hancur. Tangan kurus dan keriput itu, bagaikan ranting, melepaskan kekuatan yang tak tertandingi pada saat ini. Bukan hanya kekuatan kasar, tetapi juga kekuatan internal dan kepintaran. Pukulan ini sangat rumit dan kuno. Tidak seorang pun dapat menangkapnya. Bahkan orang seperti Ying Huanian pun akan terpukul oleh pukulan ini jika ia mencoba menerimanya dengan paksa. Itu pukulan yang tak terkalahkan. Akan tetapi, saat pukulan itu hendak datang dengan dahsyat, sebuah tangan tiba-tiba terangkat dan dengan tepat menangkis tinju yang datang itu. Ledakan. Kekuatan di tinju itu langsung menghilang dan meledak, lalu berhenti tiba-tiba dan tetap di tempatnya. Mata semua orang langsung melotot dan jantung mereka serasa berhenti berdetak saat itu juga. Serangan ini diblokir. Namun Lin yang mengangkat satu tangan dan mengepalkan tinjunya. Tubuhnya tetap tidak bergerak dan wajahnya tanpa ekspresi. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang di keluarga Ying terkesiap. Mata keruh leluhur keluarga Ying juga memperlihatkan secercah kebijaksanaan. Dia tiba-tiba menarik tinjunya dan melangkah mundur, menatap Lin Yang lagi. Anak muda, sepertinya aku meremehkanmu. Jadi, 3 gerakan saja tidak cukup, kata Lin Yang. Serangan tadi bukanlah serangan terkuatku. Aku masih punya 2 jurus lagi. Sebaiknya kau bersiap untuk serangan berikutnya, kata lelaki tua itu. Wajahnya menjadi serius. Pada saat yang sama, ia mengambil posisi berdiri, menghentakkan kakinya ke tanah, dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seolah-olah ia sedang mengumpulkan keberuntungannya. Kali ini, leluhur keluarga Ying tidak akan menahan diri. Dia tiba-tiba berteriak keras, lalu berjalan bagaikan seekor naga atau harimau, melangkah ke kiri dan ke kanan sambil kakinya melesat ke arah Lin Yang. Setiap kali mereka melangkah, mereka merasakan tanah bergetar pelan, dan seluruh anggota keluarga Ying terhuyung ke kiri dan kanan, seakan-akan terjadi gempa bumi di Gunung Suanping. Menginjak kaki seseorang saja dapat mendatangkan kekuatan sebesar itu, jadi seberapa mengerikankah serangan ini? Orang-orang bergegas meraih benda apapun yang dapat mereka pegang dan melihat pukulan itu. Orang tua itu meninju wajah Lin Yang lagi. Pukulan ini masih sangat kuat dan mengerikan. Lin Yang juga mengangkat tangannya dan meraih tinju itu. Apakah kita akan diblokir lagi? Hampir setiap orang memiliki pemikiran ini dalam benaknya. Namun detik berikutnya, tinju yang ditujukan ke Lin Yang tiba-tiba menghilang. Apa? Banyak orang berteriak kaget. Ketika mereka melihat dengan saksama, mereka menemukan bahwa leluhur keluarga Ying yang seharusnya berada di depan telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Lin Yang, dan mengarahkan jarinya ke tulang belakang Lin Yang. Ternyata itu tipuan. Tapi, kecepatannya amat cepat. Apakah itu benar-benar dalam kekuatan manusia? Kapan dia mendukung Lin Yang? Pada kecepatan ini, bahkan mata telanjang pun tidak dapat mengimbanginya, bukan? Keluarga Ying sangat gembira. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat kekuatan leluhur keluarga Ying. Prestasi seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh generasi muda. Lin Yang akan kalah. Semua anggota keluarga Ying memikirkan hal yang sama. Namun pada detik berikutnya, bang! Suara renyah terdengar. Lalu aku melihat jari yang menusuk tulang belakang Lin yang digenggam erat oleh sebuah tangan besar. Bab 410, kamu kalah. Apa?
Keluarga Ying tercengang. Langkah ini diblokir lagi. Wajah Ying Pingsu tampak kusam. Para tetua keluarga Ying semuanya tercengang. Pada saat ini, bahkan leluhur keluarga Ying menunjukkan keterkejutan yang mendalam di wajahnya. Dia tidak menahan gerakan ini, jadi seharusnya mustahil bagi Lin Yang untuk menangkapnya, tetapi Lin Yang menangkapnya. Ada apa dengan pemuda ini? Berapa usianya? Bagaimana ia bisa mengembangkan kecepatan dan kemampuan bereaksi seperti itu? Wajah leluhur keluarga Ying menjadi gelap, dan dia tidak ingin mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Dia berteriak diam-diam, dan sementara Lin yang belum berbalik dan tidak bisa menggunakan kekuatannya, dia meninju punggungnya dengan keras dengan punggung tangannya. Meskipun pukulan ini tidak sekuat dua pukulan sebelumnya, pukulan ini sangat mematikan dan Lin yang sama sekali tidak mampu bertahan darinya. Kecuali dia bisa memutar pinggangnya 180 derajat. Namun itu jelas mustahil dilakukan. Namun, tepat ketika leluhur keluarga Ying mengira serangan ini akan berhasil, pemandangan aneh muncul lagi. Namun Lin yang tidak melawan lagi, tidak menghindar atau menghindar. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan pukulan itu mengenai punggungnya. Nenek moyang keluarga Ying diam-diam merasakan ada sesuatu yang salah. Namun tinjunya sudah dilempar dan tidak bisa ditarik kembali. Wah! Suara tumpul itu terdengar lagi. Dan pukulan ini akhirnya mengenai Lin yang dengan keras. Tetapi, Lin yang tetap tidak bergerak dan hanya menerima pukulan itu. Keluarga Ying terdiam. Serangan ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Yang. Leluhur keluarga Ying juga mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lin Yang dari awal hingga akhir. Kekuatan yang dimiliki pemuda ini telah melampaui kognisi semua orang. Orang tua, apakah ini semua kekuatan yang kamu miliki? Lin Yang berbalik perlahan, menatap leluhur keluarga Ying dengan tenang, dan berkata dengan ringan, 3 gerakan sudah berakhir. Aku kalah. Leluhur keluarga Ying menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Kamu tidak kalah. Aku bilang, aku akan memberimu 10 kesempatan, dan kamu masih bisa melakukan 7 gerakan sekarang. Kata Lin Yang. Anak muda, jika kau memberiku 7 kesempatan lagi, aku khawatir kau akan menyesalinya. Ucap leluhur keluarga Ying dengan suara yang dalam. 3 gerakan pertamamu tidak mengancamku. Apakah menurutmu kau bisa mengalahkanku dengan 7 gerakan berikutnya? Lin yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Leluhur keluarga Ying juga kesal. Ia terlalu malas untuk bersikap sopan lagi. Ia berteriak pelan dan mulai menari dengan kedua lengannya yang layu. Panggilan. Panggilan. Lengannya sangat ramping, seolah-olah kulit membungkus tulang, tetapi setiap kali dia mengayunkannya, ada kekuatan yang dapat mengguncang ribuan pon. Di depan lengan ini, bahkan sepotong baja akan hancur berkeping-keping seperti tahu. Namun Lin yang tetap tenang. Ia menangkis serangan leluhur keluarga Ying dengan tangannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, ia tetap tenang. Satu kekuatan dapat menaklukkan para dewa. Leluhur keluarga Ying tiba-tiba berteriak dan mengangkat lengannya untuk menghantam kepala Lin Yang. Lin Yang segera menyilangkan tangannya untuk menangkisnya. Wah! 3 lengan bertabrakan. Kekuatan yang dahsyat dan mendominasi langsung melewati tubuh Lin Yang dan jatuh ke tanah. Kemudian bumi meledak dan tanah amblas 3 cm. Retakan di bumi menyebar langsung keluar Villa Yinglong. Menakutkan sekali. Keluarga Ying kembali terlempar ke tanah. Ketika orang-orang bangun, mereka sangat kecewa. Di bawah pukulan palu yang begitu mengerikan, Lin Yang masih berdiri tegak. Leluhur keluarga Ying mendengus diam-diam, tetapi tidak menyerah sama sekali. Dia mengangkat tangannya yang lain, yang seperti ular, bergetar dan terulur, lalu menghantam dada Lin Yang dengan keras. Satu tembakan dapat menggerakkan beban 1000 pon. Teriaknya, dan telapak tangannya dipenuhi dengan kekuatan yang cerdas. Lin Yang cepat menggerakkan tangannya lagi untuk menghalanginya. Putus asa. Telapak tangannya menepuk pelan dada Lin Yang, sambil menimbulkan suara pelan. Serangan ini tampak sangat lemah, seolah-olah hanya lelucon antara teman, tetapi kekuatan cerdik di telapak tangan tiba-tiba meledak pada saat ini, mengguncang tubuh Lin Yang dengan liar, dan kekuatan cerdik itu bahkan menembus ke dalam tubuhnya, menghancurkan organ-organ dalamnya. Lin Yang mengerutkan kening, segera mengeluarkan jarum perak, dengan cepat menusukkannya ke perutnya, lalu tiba-tiba mencabutnya. Mendesis. Terdengar suara kebocoran udara. Yang bocor sebenarnya adalah kepintaran leluhur keluarga Ying. Perpindahan ini terselesaikan lagi. Leluhur tua keluarga Ying tercengang,
Lalu ekspresinya berubah tegas, dan dia menyerang dengan gila-gilaan. Telapak tangan Dewa Yinglong. Serangan langit Kaiseng. 7 jari peledak. Pedang meridian Yin Yang. Sambil berteriak, dia memperlihatkan beberapa seni bela diri yang tak tertandingi yang belum pernah terdengar. Segala macam gerakan mengerikan digunakan melawan Lin Yang di saat yang sama. Ledakan. 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 Boom. Ledakan terus berlanjut. Kemudian dia melihat tanah di bawah kaki Lin yang meledak sepenuhnya, dan semua pasir dan batu di sekitarnya terkena dampak dan meledak. Tempat di mana dia berdiri hancur total oleh kehancuran yang terus-menerus, dan pemandangannya tampak sangat berantakan. Orang tua itu menyerang Lin yang dengan liar dan penuh semangat, seolah-olah dia bertekad untuk menjatuhkannya. Sudah ada banyak debu di depannya, tetapi dia tetap tidak berhenti. Di bawah serangan sehebat itu, bahkan sebuah bangunan akan hancur menjadi debu, bukan? Akan tetapi, saat leluhur keluarga Ying hendak menyerang, sebuah tinju tiba-tiba terjulur dari debu dan menghantam keras leluhur keluarga Ying. Panggilan. Angin dari kepalan tangan bersiul. Napas leluhur keluarga Ying menjadi sesak, dan dia segera menarik kembali gerakan bertahannya, menyilangkan telapak tangannya di depan dadanya. Ledakan. Tinju itu mengenai telapak tangannya dengan keras, dan kekuatan brutal itu langsung mendorongnya mundur lebih dari 10 meter. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Leluhur keluarga Ying terkesiap. Semua anggota keluarga Ying di sekitar gemetar dan melihat ke arah tempat yang berdebu itu. Namun, Lin yang berjalan perlahan dari sana, menatap lelaki tua itu dengan sepasang mata acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, 10 jurus telah berlalu. Kamu kalah.